Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ketahanan pangan industri dan energi nasional. Ya, peserta didik sekalian, anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, bahwa kita ketahui bahwa ketahanan pangan yang ada di negara ini ya sangat menjadi fokus perhatian ya, karena kita ketahui bahwa setiap individu manusia itu membutuhkan pangan karena sebagai ya, kebutuhan utama di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka bahwa ketahanan pangan ini sangat penting. Kenapa? Mengapa? Kemudian kita perhatikan ya, karena ke depan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah ketersediaan pangan ini akan selalu ada ya, baik untuk kita sendiri atau juga keturunan kita di masa yang akan datang. Karena kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di negara kita dan tentunya di dunia ini semakin bertambah. Tentunya kebutuhannya juga akan bertambah. Nah, inilah menjadi PR kita, bagaimana ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran geografi hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar di ketahanan pangan ini. Setidaknya ya kita akan menganalisis ketahanan pangan nasional ya, menyediakan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan. Kemudian ya membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri serta energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Ini yang akan kita dapatkan di proses pembelajaran kita pada materi ketahanan pangan energi terbarukan di Indonesia. Baik, kembali pada mata pelajaran geografi. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik ya, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia dengan tepat dan benar. Selanjutnya menganalisis pengolahan sumber daya dalam penyediaan bahan energi baru dan terbarukan di Indonesia dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir mengkomunikasikan melalui peta persebaran potensi sumber energi baru dan terbarukan di depan bertanggung jawab serta percaya diri, pantang menyerah, responsif, produktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, fakta-fakta yang terjadi, ketergantungan manusia akan energi fosil itu ternyata sangat besar. Kita ketahui penggunaan bahan bakar bensin untuk kendaraan kita ya, setiap hari ya, kita menggunakan kendaraan. Kemudian bagaimana negara-negara di belahan bumi di dunia sangat mengandalkan perekonomiannya pada energi fosil seperti minyak bumi. Ya. Kemudian selanjutnya naik turunnya harga minyak dunia menjadi masalah bagi setiap negara, akan stabilitas ekonomi di beberapa negara di dunia khususnya di Indonesia. Serta yang terakhir manusia atau khususnya masyarakat Indonesia masih menjadikan energi baru dan terbarukan bukan sebagai energi alternatif dari energi fosil. Jadi masih mengutamakan dari energi fosilnya. Energi sendiri adalah kapasitas untuk melakukan usaha atau kerja. Di dalam hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Berbagai bentuk energi bisa saling dikonversikan dan jumlah total energinya tidak berubah. Bentuk-bentuk energi ya, energi mekanik, ada energi bunyi, ada kimia, ada elektromagnetik. Bentuk-bentuknya ada termal, ada kimia, bunyi, mekanik, magnet, listrik, dan cahaya. Nah, bagaimana energi baru dan terbarukan? Energi baru terbarukan adalah energi yang sumbernya bisa dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan.
Energi nuklir dan bahan bakar fosil atau minyak dan batu bara tidak termasuk dalam energi terbarukan. Jadi energi yang berkelanjutan itu bagaimana? Semua energi terbarukan sudah pasti merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang. Ya. Apa itu solar system? Ya, energi tata surya atau dari sinar matahari. Kemudian bisa dari angin. Ya, energi dari angin yang setiap saat itu ada. Dengan angin itu menggerakkan baling-baling, kemudian baling-baling turbin itu akan menghasilkan akan diterima di sebuah alat yang kemudian menjadi energi. Kemudian apalagi ada biomasa, ya, itu salah satu juga baru dan terbarukan. Geothermal adalah energi baru dan terbarukan juga, dan ada 5 tadi, ada sinar matahari, dari air, kemudian dari angin, panas bumi, dan juga biomasa. Dan industri, ya, terutama ada bahan bakunya, kemudian barang setengah jadi dan akan menjadi barang jadi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia di nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Tadi kita sudah ketahui bagaimana energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara maksimal oleh banyak orang, secara massal oleh manusia, dan masih dalam tahap pengembangan. Energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan, ya, angin dan juga tata surya tadi. Nah, potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan agroekosistemnya, kemudian lahan pertanian, di mana lahan pertanian bisa lahan sawah dan lahan bukan sawah, menghasilkan, ya, hasil-hasil produksi pangan yang melimpah, ya, seperti jagung, padi, dan lain sebagainya. Potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, jadi perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, ya, pengolahan dan juga pemasaran terkait dengan tanaman perkebunan. Nah, jenis usaha perkebunan ada apa saja? Ada usaha budidaya tanaman perkebunan dan ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Sedangkan berdasarkan jenis tanaman, ada tanaman musim, ya, di mana tanaman berumur pendek dan tanaman yang tahunan. Sedangkan berdasarkan pengolahannya, ya, perkebunan ada perkebunan besar dan ada perkebunan rakyat. Sebaran pertanian dan perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan bisa dilihat dari peta persebaran hasil bumi Indonesia. Mulai dari komoditas cengkeh, kemudian coklat, kemudian hasil hutan, kemudian ada jagung, ada juga kapuk, kemudian karet, ya, kelapa, cina, kopi, kemudian lada, minyak kayu putih, ya, padi, pala, rotan, sagu, kemudian sawit, teh, ya, dan juga tembakau. Kita bisa melihat bagaimana pulau-pulau yang ada di Indonesia yang mempunyai, ya, komoditas yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga, ya, potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Ya, potensi perikanan budidaya di Indonesia, ya, sangat banyak sekali. Potensi lahan budidaya air tawarnya, kemudian potensi lahan budidaya air payaunya, dan juga potensi lahan budidaya lautnya tersebar mulai di Sabang sampai dengan Merauke. Yang potensi lahan budidaya laut, ya, titik-titik yang berwarna merah ini, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara,
timur, barat, kemudian di Sulawesi, di Halmahera, Maluku, sampai dengan Papua. Kemudian potensi lahan budidaya air paya yang kuning mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, dan juga potensi lahan budidaya air tawar yang kuning, titik kuning ini di Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Halmahera. Nah, 11 wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia. Ya, ada WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat, Samudra Sumatera dan Selat Sunda. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPPNRI 1715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik, serta WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Nah, potensi sebaran peternakan untuk ketahanan pangan. Jadi peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ada peternakan hewan besar, contohnya ada sapi, ya, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Peternakan hewan kecil, ada peternakan hewan unggas, dan juga ada aneka ternak. Potensi dan sebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri, ada sumber daya alamnya, kemudian bahan industri, dan juga mempengaruhi wilayah pengembangan industri. Potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, energi air, biomasa, energi matahari, energi angin atau hibrid, ya, energi laut yang terdiri dari energi gelombang air laut, energi pasang surut, energi panas laut. Ya, selanjutnya batu bara tercairkan, batu bata tergaskan, gas metana, batu bara, kemudian nuklir, dan juga ada hidrogen. Kalau kita lihat bagaimana sebaran potensi panas bumi yang ada di Indonesia, tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Bangka Belitung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, di Halmahera, kemudian Irian Jaya. Kemudian juga energi air, ya, yang ada di Sumatera, kapasitasnya, sumber daya, ya, kemudian yang hijau itu teridentifikasi atau terlihat di sana, dan juga yang sudah terpasang. Jadi antara sumber daya dan sumber daya yang terpasang masih sangat jauh sekali di Sumatera. Kalau Jawa yang terpasang sudah banyak, dan di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua ini belum banyak energi air yang dipasang. Kemudian energi surya di Indonesia, ya, secara keseluruhan, karena kita ada di Khatulistiwa, kita mendapatkan sinar matahari, ya, secara penuh. Dan juga energi angin, ya, seperti di selatan Pulau Jawa, baik itu kemudian di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian selatannya Kalimantan, dan selatannya Sulawesi, ya, kemudian Papua. Ini menjadi daerah-daerah yang mempunyai potensi energi yang sangat besar sekali.
Nah, pengolahan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, maka ketahanan pangan itu akan terwujud. Nah, diwujudkan oleh ya pemerintah pusat, kemudian bagaimana di breakdown ke pemerintah provinsi, kemudian ke pemerintah kota, bagaimana kemudian nantinya pemerintah desa dan sampai kepada masyarakat terdistribusi dengan baik ya. Dengan cara bagaimana itu cara intensifikasi pertaniannya, kemudian eksistensi pertanian, kemudian mekanisme pertanian dan juga diversifikasi pertanian ya, keanekaragaman pertanian yang menjadikan semua ya, masyarakat Indonesia tercukupi pangannya, bergizi dan juga berkelanjutan. Pengolahan sumber daya penyediaan bahan industri ya, harus renewable, ada proses ya. Bisa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara mengurangi limbah, penggunaan kembali dan pengolahan kembali dan juga pemulihan. Jadi mendaur ulang, reduce, reuse, recycle dan juga recovery ya, pemulihan. Ini yang menjadi penting di dalam pengolahan industri. Pengolahan energi baru terbarukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pengolahan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konversi sumber daya energi. Maka dilakukan dengan kebijakan utama yang pertama ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Kemudian kebijakan yang kedua prioritas pengembangan energi. Ketiga pemanfaatan sumber daya energi nasional. Keempat cadangan energi nasional yang meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional. Nah, kebijakan pendukungnya ada yang pertama konversi energi, konversi sumber daya energi dan diversifikasi energi. Yang kedua lingkungan hidup dan keselamatan. Ketiga harga subsidi dan insentif tinggi. Yang keempat infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Dan yang kelima kelembagaan dan pendanaannya. Maka ya Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kaya dengan sumber daya alam sebagai bahan penyedia energi baru dan terbarukan. Akan tapi mengapa sampai saat ini potensi energi baru dan terbarukan masih belum optimal dalam pengolahan dan pengembangannya. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Naik turunnya harga bahan bakar minyak dunia menyebabkan harga BBM di Indonesia fluktuatif. Mengapa hal ini terjadi sedangkan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi untuk menyediakan bahan energi baru dan terbarukan sangat melimpah. Menjadi PR evaluasi kita bersama anak-anakku, bagaimana kita menyongsong yang akan datang ini menyediakan energi dengan baik. Nah, penutupnya ya potensi dan persebaran sumber daya dalam penyediaan energi baru dan terbarukan sangat melimpah dan menjanjikan. Namun dalam hal pengolahan dan pengembangannya masih belum optimal dan serius sebagai bahan energi alternatif di Indonesia. Yang kedua, tidak hanya cukup melimpah dan menjanjikan saja, namun sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan dikembangkan dengan optimal. Tentunya dengan berbagai kebijakan yang disusun oleh DPR, pemerintah, yang disahkan oleh DPR dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta diawasi lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi, maka supaya ya energi alternatif dan terbarukan ini menjadi solusi untuk ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Saya kira itu pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bahas bersama menjadi manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.